Mas Gun, langsung rame karena ada tulisan Mas Gun. Saya mau masuk dulu dengan pesan WA saya kepada teman-teman. Waktu itu ramai beredar dan kira-kira kalimatnya seperti ini. Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tadinya saya mau pasif hanya melukis dan menulis atau golput. Tapi yang dipertaruhkan di Pilpres 2024 begitu besar. Sebuah tanah air, nilai-nilai kebajikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bersama saya. Tapi kemudian Mas Gun juga menulis ini bukan tulisan Mas Gun. Saya mau klarifikasi, sebenarnya pesan ini memang secara esensi pesan Mas Gun? Ya itu kata-kata saya ditulis oleh teman lain dan dikirim tidak lengkap. Jadi saya tulis lagi, lalu yang kemudian lebih tersiar, lebih panjang kan. Jadi secara esensi ini sungguh-sungguh berasal dari hati seorang Gunawan Muhammad. Benar. Apa yang membuat Mas Gun merasa bahwa sekarang saya merasa dibodohi? Ya, banyak. Sebetulnya teman lain lebih banyak lagi. Tapi saya terakhir adalah mengenai ketika saya kan sangat gembira bahwa Pak Jokowi tidak mencalonkan term ketiga. Sebab itu yang juga dipilih oleh George Washington sehingga namanya harum dan sistem politik di Amerika menjadi terawat. Tapi ternyata Pak Jokowi menghendaki itu dan yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasaannya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Nah kemudian problemnya adalah pertanggungjawaban konstitusinya gimana. Lagi pula sebagus-bagusnya seorang presiden tentu ada pekerjaan yang tidak selesai. Dan itu biarkan orang lain yang mengerjakan. Biarkan orang lain yang mengerjakan? Ya, karena kita ini kan terbatas. Dan kadang-kadang yang melanjutkan tuh lebih baik. Pengalaman saya. Saya kan pendiri majalah Tempo, sekarang pensiun. Sudah lama saya pensiun sebetulnya. Bahkan ketika Tempo dibredel oleh Soeharto, saya bukan lagi pemain redaksi waktu itu. Saya sudah mundur. Karena sudah lama saya menyiapkan untuk mundur. Supaya yang datang yang baru. Dan ternyata memang benar ketika ada disruption teknologi, generasi yang baru dari Bambang Harimurti sampai sekarang itu jauh lebih bagus dari saya. Kalau saya memimpin sekarang mungkin saya nggak sanggup. Mengapa regenerasi yang diturunkan kepada putranya yaitu Gibran tidak diapresiasi oleh Mas Gun? Karena tidak dari bawah. Kan bagusnya Jokowi dari bawah. Dilatih dulu di dalam pengalaman yang luas. Seandainya Gibran mula-mula masuk ke dalam jadi gubernur, jadi menteri atau jadi suatu wilayah yang lebih luas, lalu diuji dalam pertarungan konflik politik dan lulus, itu akan lebih bagus. Tapi keras kata-kata Mas Gun dan kini saya merasa dibodohi. Ya, keras dan tidak itu relatif. Tapi saya merasa kecewa dan saya agak sedih. Mungkin lebih banyak sedih daripada tidak. Melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi Ya kan, yang Anda dukung dulu? Ya. Karena kan saya ingin Indonesia ini punya tauladan ya. Dari semua presiden yang ada. Supaya presiden yang turun itu tetap dikenang dengan baik. Kita sudah melihat Bung Karno tidak dikenang dengan baik kecuali para pendukungnya, Soeharto apalagi. Sebetulnya Gus Dur juga, tapi kan dia terlalu pendek, juga Habibie, Megawati. Tapi
yang berprestasi seperti Jokowi dan mempunyai moral kelebihan moral dengan rela melihat kekuasaan bukan milik dia, itu akan merupakan contoh tauladan moral, tauladan yang bagus bagi sejarah kepemimpinan di Indonesia. Mas Gun, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Karena apa yang Mas Gun katakan ini kemudian dicibir. Seorang Gunawan Muhammad dulu puja-puji pada Presiden Jokowi. Sekarang kini mengkritik keras. Kok baru sekarang?